tidak takut, ini hari kusiksa ragamu sudah siap, kupenggal kepalamu kamu sanggup, kurobahkan wujudmu kamu sudah siap, bahkan kuhilangkan di hadapan penonton kamu sudah sanggup. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Maju ke depan merapat di garis, diinjak garisnya. Walaupun sebelah kaki Anda menginjak, yang penting jelas, yang penting tahu, karena satu jengkal jauh di mana garis tidak akan pernah bisa melihat. Jadi sebaik-baik Anda mendengar, lebih baik Anda melihat. Maka supaya lebih jelas pertunjukan apa, adegan seperti apa, nontonnya maju ke depan merapat di garis. Lihat ini anak manusianya seperti apa. Dia punya wajah seperti ini unusnya. Saya akan coba saya robahkan wujudnya, saya akan samakan dengan makhluk aneh yang saya bawa. Lihat, perhatikan dengan baik. Samakah wujud anak manusia dengan makhluk aneh yang saya bawa? Anda bisa melihat, bahkan Anda bisa tahu. Saya tanya sekali lagi, jelas kira-kira yang saya mainkan ini anak manusia jelas? Nah, adik saya, ikat kembali, cepat sedikit. Diikat kembali, saya akan robahkan wujudnya, saya akan perlihatkan di hadapan penonton. Mampukah ini anak manusia saya mainkan? Sanggupkah ini anak manusia saya adukan dengan rupa-rupa binatang? Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat sedikit cepat sedikit, karena penonton sudah tidak sabar ingin melihat apa yang terjadi. Ambilkan olong-olongnya satu, saya akan coba saya robahkan wujud anak manusianya, saya akan hiburkan di mana ini pertempatan. Sebelum ini anak manusia, saya penggal dia punya leher, saya siksa punya raga. Ada waktu dan kesempatan anak manusia, saya coba saya bakar hidup-hidup di hadapan penonton. Ambilkan petinya, simpan di sini nak. Ambilkan petinya, simpan. Saya akan robahkan wujudnya, saya akan perlihatkan di hadapan penonton. Sang berdirikan anak manusianya, saya siram ini anak manusia, robah dia punya wujud, salin dia punya rupa, berbulu dia punya wajah, bertaring dia punya gigi, robah wujud anak manusia bagaikan binatang jadi-jadian. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gulu-gulu Nabi Daud, pengucap Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Serbudi cita rasa rasadat Rasulullah. Ya Allah, marak di mana ini hari, di mana ini pertempatan, berilah kepenaman ini hari. Saya coba saya hiburkan anak manusia dalam keadaan terkujur kaku, tidak berdaya. Saya coba saya robahkan dia punya wujud, saya salin dia punya rupa, bahkan saya coba saya hilangkan dari pandangan mata. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Sumsaram karamatullah mahapa jarumika remaking akang guru sejalannya wana wani wau wau jungde lemut loma jeung dewata anti sumba kendang dewas teka komale isun komala tunggal. Ditutup ularnya deh si deren undang. Lihat, perhatikan dengan baik. Saya akan coba saya hiburkan di mana ini pertempatan. Saya akan coba saya mainkan ini anak manusianya, sebelum saya penggal punya leher, sebelum saya siksa punya raga. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Dayak sudah siap, tidak takut. Ini hari kusiksa ragamu sudah siap, kupenggal kepalamu kamu sanggup, kuadukan dengan rupa-rupa binatang kamu sudah siap. Masih ingat kemana air mengalir, masih ingat di mana orang tuamu. Tundukkan kamu punya kepala, pejamkan kamu punya mata, tulikan kamu punya telinga, bacakan kamu punya doa. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan ini hari saya robahkan wujud anak manusia, bahkan saya coba saya perlihatkan di hadapan penonton. Allahu Akbar walillahil hamd. Coba deh bongkar kembali pembungkusnya, saya akan perlihatkan kembali wujudnya seperti apa. Lihat, nontonnya maju ke depan merapat di garis, karena satu jengkal jauh di mana garis tidak akan pernah bisa melihat. Jadi sebaik-baik Anda mendengar, lebih baik Anda melihat. Sok nontonnya maju ke depan merapat di garis, diinjak garisnya. Walaupun sebelah kaki Anda menginjak, yang penting jelas, yang penting tahu, karena satu jengkal jauh di mana garis tidak akan pernah bisa melihat. Maka nontonnya tolong maju ke depan merapat di garis. Sok nontonnya maju ke depan merapat di garis, saya bongkar kembali pembungkusnya, saya buka kembali ikatannya.
Benarkah ini anak manusia? Robah dia punya wujud, salin dia punya rupa, berbulu dia punya wajah, bertaring dia punya gigi. Saya akan bongkar kembali pembungkusnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Ambilkan airnya, siapkan makhluk anehnya. Saya akan samakan dengan wujud anak manusia. Samakah ini makhluk dengan wujud anak manusia nanti? Anda bisa melihat, bahkan Anda bisa tahu. Tapi jangan disangka saya main sulap, karena ini bukan permainan sulap tapi permainan gaib. Lihat, perhatikan dengan baik, wujud ini anak manusia seperti apa. Benarkah berbulu dia punya wajah, bertaring dia punya gigi? Robah wujud anak manusia bagaikan binatang jadi-jadian. Tapi permisi dengan hormat Tuhan, yang sanggup merubahkan wujud ini anak manusia, yang sanggup menghiburkan raga ini anak, permisi dengan hormat, bukan saya. Labung kalau begitu siapa? Melainkan langsung saya punya pimpinan. Beliau masih muda, tapi jangan dilihat beliau masih muda, lihatlah beliau punya pertunjukan. Maka ini mik dan tempat saya serahkan langsung kepada beliau. Assalamualaikum. Angkat anak manusianya, pindahkan di sebelah sini, nak. Kakinya di sebelah sana, kepala taruh di sebelah sini. Minta berdiri adiknya yang nontonnya. Makhluk anehnya diangkat, taruh di sebelah sini. Ini mari kami bongkar. Ini mari kami samakan wujudnya seperti makhluk aneh yang kami bawa. Maka di sini Anda yang nonton semuanya maju-maju, rapat, tempelkan di mana garis kami. Jauh selangkah daripada garis kami, tidak akan pernah bisa melihat dengan jelas. Dan ini makhluknya yang dinamakan makhluk aneh, makhluk langka. Kenapa ini makhluk disebut makhluk aneh, makhluk langka? Sebab ini makhluk yang kami bawa tidak panjang, ini makhluk pun yang kami bawa tidak besar. Panjang ini makhluk kurang lebih hanya sejengkal jari tangan, namun ini makhluk yang kami bawa banyak orang mencari. Ini makhluk pun banyak orang memburu, khususnya paranormal. Untuk apa anak muda saya belum tahu. Sebab ini makhluk yang kami bawa, kami temukan, kami dapatkan antara perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Tempatnya di kolong jembatan Losari yang terikat dengan benang merah. Adik kami, biar semuanya samping kiri, samping kanan, biar bisa melihat dengan jelas. Sebab saya akan kelilingkan ini makhluknya. Coba garis sebelah sana, tarik setengah meter dari asalnya, nak. Sedikit saja diperkecilkan. Sedikit saja diperkecilkan, dia punya garis. Maju-maju, rapat-rapat, tempelkan di mana garis kami. Jangan ditendang-tendang ya. Sebentar saya atur. Yang depan luruskan saja, satu dengan yang lain. Maju aja semuanya. Sebab kalau Anda nonton dari kejauhan tidak akan pernah bisa melihat dengan jelas. Coba terlebih dahulu anak manusianya diangkat, pindahkan, taruh di sebelah sini, kakinya taruh di sebelah sana, kepala taruh di sebelah sini. Tidak usah takut, yang penting maju semuanya. Ini saya rapatkan terlebih dahulu. Minta berdiri semuanya, minta berdiri adiknya. Sejadahnya bawa sebelah sini, nak. Sejadahnya bawa sebelah sini. Maka pada kesempatan ini sore di sini, Anda yang punya waktu lihat waktu, Anda yang punya tempo lihat tempo. Sebab saya bermain pada kesempatan sore hari ini tidak lama. Paling lama kami bermain hanya 10 menit, paling cepat kami bermain hanya 5 menit. Tidak berubah wujud ini anak manusia seperti makhluk aneh yang kami bawa. Yang nonton nanti boleh tepuk rame-rame, bilang anjing teriak di pinggir jalan, saya pun tidak akan pernah marah. Tapi mohon maaf, memang betul, biasa kami bermain pun diundang oleh panitia besar dalam rangka misi budaya untuk menggali dana. Biasa ini anak manusia kami galikan kuburan sedalam 2 meter, bahkan panjang 2 meter. Ini anak manusia kami masukkan ke menal liang lahat. Ini anak manusia kami masukkan ke menal liang kubur, lalu kami timpakan dengan kayu bakar, lalu kami siram dengan bensin, lalu kami bakar hidup-hidup. Jangka waktu 5 menit, kami bongkar kembali dia punya kuburan. Robah wujud ini anak manusia seperti makhluk aneh yang kami bawa. Tapi maaf, pada kesempatan ini sore kami tidak bisa menggali kuburan. Maka sebagai pengganti liang lahat, maka sebagai pengganti liang kubur, untuk merubahkan wujud ini anak, kami turunkan sebuah peti barang dalam mobil kami yang biasa buat alat-alat kami supaya ringkas. Lama, kalau begitu ini anak manusia kami masukkan ke dalam ini peti. Rubah wujud ini anak manusia di dalam ini peti. Jangan-jangan dalam ini peti terselip rahasia. Jangan-jangan dalam ini peti terselip makhluk yang akan ditukar. Maaf,
Supaya di sini Anda semua tidak mencuriga, saya minta tolong ya kepada banyak penonton 1, 2, 3, 4, 5 boleh periksakan saya punya peti. Saya minta tolong siapa saja yang sudah dewasa minta tolong Pak, nggak apa-apa, minta tolong aja periksain untuk saksi penonton. Siapa tahu di dalamnya ada rahasianya. Saya minta tolong digedor-gedor boleh, nggak apa-apa. Kosong aja, kosong. Terima kasih banyak. Angkat anak manusianya, berdirikan itu anak manusia di atas ini peti. Mari kami coba kami siksa rame-rame. Izinkan sejenak, karena ini anak manusia sudah betul siap bermain. Terlebih dahulu izinkan akan kami bunuh. Yang kami bunuh bukan dia punya nyawa, akan kami matikan ini anak manusia. Dia punya rasa takut, rasa malu, rasa kesadaran akan kami matikan. Tapi maaf, membunuh, mematikan kesadaran ini anak tidak kami bius seperti tuan dokter, tidak kami injeksi seperti Bapak Mantri. Membunuh ini anak manusia cukup dengan 9 mata doa Nabi Nuh Sulaiman alaihi wasallam, agar tubuh yang keras bagaikan batu, keras tubuh anak manusia bagaikan kayu, lemas tubuh anak manusia seperti kapas tertimpa air hujan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diikat. Nah, sekarang Anda lihat saja dengan baik, Anda perhatikan saja dengan jelas kalau ini anak manusia sudah kami kubur ke dalam ini peti. Jangankan ini anak manusia, harimau yang buas macan nenggala kalau sudah terkubur dalam ini peti, saya yakin dan percaya harimau yang buas tidak akan pernah bisa lari. Macan nenggala pun tidak akan pernah bisa kabur. Izinkan sejenak ini anak manusia, wujudnya kami samakan seperti makhluk aneh yang kami bawa. Tapi maaf, kami merupakan wujud ini anak manusia tidak sendiri. Kami akan minta bantuan bukan kepada penonton. Kami akan minta bantuan kepada kami punya orang tua, kepada kami punya guru besar. Orang tua kami pada kesempatan sore hari ini tidak ngikut, sebab orang tua kami sudah beda alam. Kalau kami ada di alam kenyataan, orang tua kami ada di alam kegaiban. Biasa memanggil, mengundang orang tua kami di rumah, menyediakan kamar kosong, kamar tertutup, kamar kosong tidak ada. Kamar tertutup tidak ada, sebagai pengganti kamar kosong kami sediakan sebuah gerinda maut. Kalau begitu mengundang guru butuh waktu lama? Tidak, paling lama 2 menit, paling cepat 1 menit. Maaf, sosok seorang kakek-kakek berjubah putih memegang tasbih duduk di atas ini peti. Jangan usik tenangan beliau. Inilah atas hadirnya kami punya orang tua. Siapkan pembakarannya, bakarkan kertas koin di depan saya. Nak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Magaib, maafkan cucu murid yang telah mengusik, mengganggu ketenanganmu di alam kegaiban, di alam pertapaan. Cucu murid yang tak hadir kembali hanya ingin membuktikan ilmumu yang suci dan abadi jalan Allah, karena Allah kami titipkan sukma raga, patma raga, jasad raga anak manusia yang sudah kami kubur ke dalaman ini peti. Sempurnakan wujud ini anak manusia seperti makhluk aneh yang kami bawa. Tapi maaf, kedatanganmu tidak kusambut dengan meriah, hanya kusambut dengan nyalanya api beserta asap pengepul. Kuiringi dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahu akbar walillahil hamd. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sekarang Anda lihat saja dengan baik, Anda perhatikan saja dengan jelas api yang menyala beserta asap mengepul.
Kami katakan sekarang di atas ini peti tidak kosong. Dua makhluk. Yang pertama makhluk orang tua kami dan yang kedua makhluk adik kami yang akan dihiburkan. Kalau begitu orang tua kamu sudah hadir, sudah datang, saya tidak kelihatan. Wajar, gerenda masih kami tutup. Betul tidak? Magai, aku tokomu sudah hadir, sudah datang untuk membantu cucu murid mengadakan hiburan di mana tempat. Sebelum jirim asli mau kau tampakkan, sebelum raga anak manusia kau angkat, sebagai bukti yang pertama, atas hadirmu, atas tibamu, berikanlah satu tanda aba-aba. Terbangkan gerendaku, goyangkan gerendaku laksana gempa bumi di mana tempat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Adik kami, cepat dibongkar. Sekarang, kalau besok pulang, cepat. Tarik kuncinya, nak. Tarik ikatannya. Sekarang Anda lihat saja dengan baik, Anda perhatikan saja dengan jelas, kunci masih utuh, ikatan masih melintang di atas ini peti. Bertanda ini peti pun tidak bergeser dari tempatnya, betul tidak? Dalam hati surah bertanya, lapa bergoyang ini gerenda, bergetar ini gerenda, siapa yang goyangkan ini gerenda? Inilah atas hadirnya kami punya orang tua. Yang kami undang, kami hadirkan sudah datang. Kata kamu orang tua kamu sudah hadir, kata kamu orang tua kamu sudah datang, saya tidak kelihatan. Maaf, saya ingin bertanya terlebih dulu kepada banyak penonton. Yang kami tanyakan bukan di dalam ini peti. Kalau di dalam ini peti jelas kau punya adik yang kami kubur, betul tidak? Saya ingin bertanya di atas ini peti. Semua melihat di atas ini peti kira-kira kosong apa ada orang? Kosong apa ada orang? Terima kasih banyak. Kalau di sini Anda semua katakan kosong, wajar. Anda semua melihat dengan mata lahiriah. Coba Anda melihat dengan mata batiniah. Buka indera keenam Anda. Yang sesungguhnya ada katakan kosong, tidaklah kosong. Seorang kakek-kakek berjubah putih memegang tasbih sambil melutak umat kami membacakan asma Allah yang tidak habis-habisnya. Inilah atas hadirnya kami punya orang tua. Labung, apakah betul? Perlu cerita saya apa perlu bukti? Cerita apa bukti? Kalau Anda perlu bukti, kami buktikan. Kami tampakkan atas hadirnya kami punya orang tua. Izinkan sejenak terlebih dahulu tempat ini akan kami pagar. Tapi maaf, tempat ini kami pagar bukan dengan pagar besi. Tempat ini kami pagar bukan dengan pagar kayu. Tempat ini kami pagar cukup dengan kekuatan ilmu Allah. Segelas air putih akan kami gunakan. Adik kami, masih ingat dengan doanya? Aurkan kemana empat penjuru kalangan. Kilat, nak. Mau diperkilat terlebih dahulu di mana ini tempat. Kenapa? Dan maaf, kalau sudah kami pagar kayak begini macam, tolong di sini Anda nonton jangan sampai lebih 2 meter di hadapan kami. Jauh selangkah 2 meter di hadapan kami tidak akan pernah bisa melihat makhluk apa yang kami undang, makhluk apa yang kami hadirkan. Garisnya sebelah sana diperkecilkan, diperkecilkan setengah meter dari asalnya biar semuanya bisa melihat dengan jelas. Maju semuanya, injak di mana garis kami. Yang sebelah sini, nak. Yang sebelah sini luruskan satu dengan yang lain. Sebab di sini Anda nonton dari kejauhan tidak akan pernah bisa melihat dengan jelas. Nonton dari kejauhan tidak akan pernah bisa melihat dengan teliti. Hamparkan dia punya sejadahnya, angkat makhluknya, taruh di sebelah sini, injak semuanya. Dan maju rapat, tempelkan di mana garis kami. Maaf ya. Sekarang di sini Anda yang punya HP beraktivitas kamera, siapkan kamera Anda, siapkan pistol Anda. Anda foto, Anda video, Anda ambil gambarnya buat kenang-kenangan boleh. Memori apa nanti yang terjadi, peristiwa apa Anda yang akan bisa lihat. Bapak? Kalau begitu katanya saya mah bingung. Ilmu apa yang kamu gunakan? Ilmu sihir, ilmu setan, balik mata. Nauzubillah Tuhan. Islam agama saya yakin dan percaya ini yang kami gunakan adalah ilmu Allah. Kalau betul kata ilmu Allah, nanti saya menguji boleh, saya mau ngetes boleh. Maaf ya, kalau misalkan nanti di sini Anda menguji, bahkan nanti di sini Anda mengetes, saya punya kepandaian boleh. Tapi tolong nanti menguji saya ada 2 persyaratan. Apa syaratnya? Tolong nanti yang pertama jangan ditembak. Yang kedua pun tolong nanti jangan dibacok. Sebab ditembak saya mati, dibacok saya luka. Saya manusia biasa sama seperti Anda. Betul apa tidak? Lapa kalau begitu nguji tidak boleh nembak, nguji tidak boleh bacok. Lantas bagaimana cara mengujinya? Maaf, ada sekian banyak penonton nonton di hadapan dengan kami. Katanya sekarang mulut Anda lagi tertawa, namun katanya batin Anda sedang menangis. Menangis karena apa? Kata di sini Anda makan anak yang hilang, istri yang kabur, Anda punya harta benda dicuri orang, dirampok orang, hilang kemana, kabur kemana, nanti Anda boleh bertanya dengan orang tua kami. Bisa dibuktikan, bisa dinyatakan. Utap, maaf ya Pak, ini hanya sekadar contoh kecil. Ini anak manusia yang sudah kami kubur, sanggup kami angkat di atas ini peti tanpa merusak dia punya kunci, tanpa merusak dia punya ikatan. Itu mustahil, tidak kata mustahil bagi Allah. Bisa kamu buktikan, bisa kamu nyatakan. Bartatas Bardianas Nur Sulaiman.
Malikul jinni wal insi wa sayatini kullu nafsin dha'iqatul maut. Sukmaraga, Patmaraga, jasad raga anak manusia yang sudah kami kubur ke dalam itu peti. Angkat itu anak manusia, taruhkan di atas itu peti. Jangan merusak dia punya kunci, jangan sampai merusak dia punya ikatan. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Adik kami, cepat dibongkar, nah. Tidak usah lama-lama. Bukan dongeng, bukan cerita. Cepat dibongkar, bongkar. Bukan monyong. Adik kamu, angkat ke belakang, angkat. Injak semuanya sekarang. Maju rapat semuanya, tempelkan kaki Anda di mana garis kami kalau Anda ingin melihat wujud ini anak manusia, Tuhan. Dan ini anak manusianya, Pak. Maaf, ini pun hanya sekedar cermin ya. Dan ini pun hanya sekedar contoh. Jangankan anakmu yang hilang, istrimu yang kabur. Ini anak manusia yang sudah kami kubur ke dalam ini peti, sanggup kami angkat di atas ini peti dengan kekuatan ilmu. Maaf, maka di sini Anda semua hidup jangan tidak percaya dengan adanya ilmu. Jangan sampai ke tetangga saya hidup tidak percaya dengan adanya ilmu. Makanya hidupnya selalu melakukan nasib. Belajar dagang, nulis sama orang tuanya 1 juta. Dagang tidak pernah nyata, dagang rugi bangkrut, dia bilang nasib. Kemarin saya dengar istrinya dibawa kabur sama orang, dia bilang nasib. Maaf, kalau anak kencing di celana, apa bilang nasib? Maaf ya Pak, Allah tidak akan pernah merubah nasib manusia selagi manusia tidak pernah merubah nasibnya sendiri. Betul apa tidak? Nasib masih bisa kita rubah, tapi takdir yang sulit untuk kita rubah. Maaf, maka kalau nanti di sini Anda seorang dagang, dagang di mana? Di toko, di kios, keliling. Kalau di sini Anda seorang dagang, Anda belajar dagang, tolong jangan pernah kalah dengan bangsa lain. Contohnya orang Cina merantau ke kampung kita 2 tahun ke beli mobil, betul apa tidak? Contoh orang Cina merantau kampung kita 2 tahun ke bangun toko, ke bangun ruko, betul tidak? Bangsa kita, jangankan 2 tahun, 5 tahun bangsa kita usaha, jangankan mobil, punya motor di depan dapat ngeridit, betul apa tidak? Maka kalau nanti di sini seorang dagang, dagang di mana, boleh beritakan doanya. Apalagi ada seorang bekerja, kerja di mana? Di MP, CP, perusahaan pabrik, pegawai. Jangan Anda bekerja, tenaga Anda dibutuhkan. Penghargaan Anda kurang ada. Orang baru masuk kerja naikkan pangkatnya, naikkan gajinya. Anda 10 tahun bekerja, jangankan pangkat, gaji pun dibelakangkan. Izinkan sejenak. Ini anak manusia, tubuh yang sudah berubah menjadi besar akan kami rubahkan menjadi kecil. Seperti makhluk aneh yang kami bawa. Apakah mampu? Apakah bisa? Adik kami, angkat, injak semuanya. Maju rapat, tempelkan kaki Anda di mana garis kami. Kalau begitu orang tua kamu punya apa? Punya jimat, punya wapak. Nauzubillah. Orang tua saya gendel, dia punya piandel, berani, punya kunci. Apa katanya kuncinya? Cuma 1. Siratul Mumin Aduha. Senjata umat Islam paling ampuh, tidak lain adalah doa. Betul tidak? Di samping doa punya kepercayaan kepada siapa? Kepada Allah. Di samping punya kepercayaan, punya pegangan. Apa katanya pegangannya? Ini dinamakan Rijabul Rizki wa Tahfil Balak. Pana rizkin perlak balak, nanti kami tampakkan, nanti kami perlihatkan. Assalamualaikum. Amil Gaib Maulana Yusuf Sarif Hidayatullah. Setelah jasad raga anak manusia sudah kami angkat, itu anak manusia tubuh yang sudah berubah menjadi besar, berubahkan menjadi kecil seperti makhluk aneh yang kami bawa. Kau kecilkan tubuh itu anak, izinkan sebentar cuci murid, mintakan 1 peganganmu yang ada di alam kegaiban, turunkan di alam kenyataan untuk pagar diri kami, untuk bumbu diri kami. Ikhlas memberikan itu benda, ridho memberikan itu benda. Berikanlah 1 tanda ababah, terbangkan gerendaku laksana burung tak bersayap. Allahu Akbar. Tolong dibongkar, cepat sedikit nak. Tidak usah lama-lama, cepat sedikit. Ada mat nantinya, cepat. Angkat. Maaf, ke belakang kan, bukan kempes, mainkan mengecil. Kalau ini anak manusia sudah berubah menjadi kecil, detik-detik terakhir saya bermain. Detik-detik terakhir saya bongkar dia punya pembungkus, saya perlihatkan wujudnya. Hamparkan, geserkan di sebelah sini. Mari kami bongkar, mari kami perlihatkan di mana tempat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kedepankan sedikit nak. Angkat anaknya, jangan dicekek, mati anak orang. Kepalanya sebelah sini, kakinya di sebelah sana. Injak semuanya ya. Sekarang maju semuanya dan rapat, tempelkan di mana garis kami. Kalau Anda ingin bisa melihat dengan jelas, kalau Anda ingin bisa melihat dengan teliti wujudnya seperti apa dan rupanya seperti apa. Bapak, kalau begitu katanya yang kamu pegang ada bungkusan. Kalau begitu katanya yang mati, yang manjur bungkusannya. Maaf, yang mati ini, yang manjur ini isi di dalam bungkusan. Saya menguji boleh, saya mengetes boleh. Maaf,
Kalau nanti di sini Anda menguji, Anda mengetes, saya punya benda silakan. Ada kata di sini Anda penagih utang, minjemkan uang suka gampang, ditagih suka sulit. Tagih pagi nanti sore, tagih sore ngajak berantem. Kalau Anda mau nagih, boleh pinjam barang saya. Jauh saya tunggu setengah jam, dekat saya tunggu seperempat jam. Tidak hasil nagih utang Anda, tidak usah banyak bicara dengan saya. Anda pakai sendal, pakai sepatu, angkat sendalnya, angkat sepatunya, masukkan ke mana mulut yang berbicara. Saya tidak akan pernah marah. Apakah ini benda masih ada kekuatan? Bicara hodam, saya bongkar, saya perlihatkan, injak semuanya. Dan maju sekarang, rapat, tempelkan di mana garis kami. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mari kami bongkar, mari kami perlihatkan, maka pasang kamera Anda, maka pasang pistol Anda di mana ini tepat. Mudah-mudahan terjadi, mudah-mudahan terjabah. Assalamualaikum. Boleh saya minta tolong, Pak? Boleh? Ikhlas? Maju sebelah sini, Pak. Duduk bapaknya sebelah sini, jongkok. Injak semuanya, jongkok sebelah sini. Maaf ya Pak, saya minta saksi kepada penonton, maksud saya untuk membongkar ini anak, untuk melihatkan wujud ini anak. Takutnya nanti saya yang bongkar, saya lihatkan, takutnya nanti tangan kami ada rahasianya. Betul apa tidak? Maka saya minta tolong kepada penonton, injak semuanya dan maju rapat, tempelkan kaki Anda di mana garis kami. Assalamualaikum. Siapa namanya? Budi. Agamanya? Boleh saya minta tolong ikhlas, ridho. Sebelum dibongkar ya Pak, sebelum diperlihatkan, saya minta tolong pegangkan ini bendanya sebentar. Kepal di tangan dua. Ingin bertanya kepada Bapak terlebih dahulu, kira-kira benda yang Bapak pegang, kira-kira ini bendanya enteng apa berat? Enteng apa berat? Enteng. Jangan nanti bendanya enteng ngomongnya apa berat, bohong namanya. Betul tidak? Kalau ngangkat barang kuatnya berapa kilo? Hah? 25 kuat. Minta berdiri bapaknya, kedepankan tangannya, kepal dua tangan. Dan maaf ya, apalagi kata di sini ada somprantau seperti kayak saya, sering keluar malam, takut dibegal sama orang, takut dirampok sama orang. Yang penting ini benda nempel di badan Anda. Insya Allah orang niat jahat kepada jahatnya akan dihapuskan. Tapi tolong jangan dipakai sombong, jangan dipakai takabur. Islam agamanya bisa baca Al-Fatihah, bacakan Al-Fatihah di dalam hatinya Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Sudah Pak. Sekarang saya meminta rambutnya 1 lembar boleh? Boleh. Kalau putus 1 bayarnya 1 juta, putus 2 juta, putus banyak ambil mobil saya bawa pulang gratis. Pakai apa ngambilnya? Pakai ini Pak. Tajam katanya. Ada kayu deh, taruh sebelah sini kayunya deh. Kalau ada yang bilang tumpul, taruh tangannya di sebelah sini biar saya foto. Kalau putus ya sambung sendiri, saya tidak pandai sambung. Betul apa tidak? Saya perlihatkan kapal barangnya. Saya minta rambutnya 1 lembar. Jangan dilepas benarnya Pak. Satunya kepala juga apa ya Pak? Ini tuh kita mau menang. 1 lembar putus saya bayar 1 juta Pak. Maaf. Rampok Pak. Yang penting tolong jangan dipakai sombong, yang penting tolong jangan dipakai takabur. Di alam dunia ada yang jago, ada yang sombong. Betul apa tidak? Yang jago cuma 2, jago lahir, jago batin. Jago lahir Tuhan pemerintah, jago batin Allah. Betul apa tidak? Kendati pun kumis Anda melintang, badan Anda bertato, kalau sudah melanggar undang-undang, pintu hitam bagiannya tangan 2 jadi 1 penjara. Betul apa tidak? Wajah kita ganteng, istri kita cantik, rumah kita berdeping. Kalau Allah sudah menutup dengan kunapsin dan maut, raga terpisah dengan nyawa, disebutnya bangkai dan jago. Betul apa tidak? Bukan jago-jagoan. Injak semuanya, sekarang saya bongkar. Duduk sebelah sini Pak. Maju semuanya rapat di mana garis kami. Bapak, kalau begitu katanya bendanya bagus, saya ngelihat, apakah boleh? Ingin tahu apakah boleh? Kalau misalkan nanti di sini Anda yang lihat dengan ini bendanya, saya kasih lihat. Nanti di sini Anda ingin tahu dengan ini bendanya, saya kasih tahu sambil kami bongkar ini anaknya. Tapi saya ingin bertanya kepada penonton yang banyak. Kalau nanti ini bendanya kami perlihatkan di hadapan penonton yang banyak, yang saya tanyakan kira-kira nanti bakalnya dihina apa tidak? Dihina apa tidak?